Oke, selamat siang anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Tanggal berapa sekarang? 13 ya? 13, Bu. 13 September. Arya, Billy, Iya, Bu. Berapa? Fadli, Nggak ada. Faris, Nggak ada. Imam, Nggak ada. Johan, Nggak ada, Bu. Lukman, Lianska, Ada, Bu. Laudi, Nggak ada. Maher, In. Laksamana, Nggak ada, Bu. Maher Bilal ada? Nggak ada. Raka, Lutfi, Nggak ada. Ada, Bu, Lutfi. Renggi, Nggak ada. Reza, Rio, Nggak ada. Rahmat, Raihan, Nggak ada. Wahyu, Nggak ada. Zaki. Ada. Udah. Oke. Jaki ada, Bu. Jaki. Jaki ada, benar. Jaki ada, Jaki. Oke. Ada tugas? Billy, ada tugas nggak Billy? Tugas. Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada, Bu. Ya? Nggak ada, oke. Sekarang Ibu kasih video tentang implikasi. Sambil berjalannya video, kalian sambil ngeringkas ya. Terus tugas ringkasan yang Kenapa, Bu? dicatat. Hah? Kenapa? Oh, sambil ditulis. Iya, sambil ditulis, sambil perhatikan video dari Ibu YouTube, biar nggak 2 kali kerjaan. Jadi sekalian Zoom, sekalian YouTube, kalian tulis, kalian lihat, baru nanti langsung selesai kita Zoom, kamu langsung kirim tugasnya ke GCR ya. Tugas hari ini Iya, Bu. meringkas tentang yang di YouTube. Coba buka dulu kameranya biar Ibu foto. Sabar, Bu, belum pakai baju, Bu. Aduh, dari tadi telanjang mulut berarti ya. Rambut, jangan lupa rambut potongannya seperti ABRI. Jangan seperti itu. Nanti kalau ada praktek seminggu ini Ibu lihat begitu, Ibu gunting nih kayak anak 10 STM. Tadi Ibu krepesin. Udah? Oke. 1. Tuh, kayak Jaki dong. Siap gerak. Kayak Jaki. Billy kancingnya dulu, Billy. Kancing bajunya. Billy. Dirapikan dulu pakaiannya, Billy. Enak kan kalau PJJ kan dari rumah baju seragam. Di bawahnya celana pendek. Ya kan? Waduh. Ya enggak? Nggak perlu diperiksa dari atas sampai bawah. Oke? Enak, Bu, belajar di rumah, Bu. Jenuh. Makanya vaksin semua biar jangan jenuh. Biar kita nanti tetap muka ya. Udah Oke, vaksin, Bu. 1, 2, 3.
Oke, sudah. Silahkan memperhatikan dan melihat hasil video berikut sambil dicatat. Jadi nanti Ibu menerangkan ya hanya sesekali atau sedikit. Ya. Oke, you are ready? Ready. Ready, good. Kita coba yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video mengenai logika matematika, yang mana kemarin kita membahas mengenai pernyataan, apa itu pernyataan, bukan pernyataan, kemudian negasi, konjungsi, dan disjungsi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai implikasi dan biimplikasi. Oke, implikasi dan biimplikasi. Yang pertama, kita lanjutkan dulu. Pertama, implikasi. Implikasi itu dilambangkan dengan tanda panah, di mana implikasi ini merupakan hubungan sebab akibat. Bisa kita katakan dengan hubungan sebab akibat antara dua kalimat. Yang ini biasanya itu dihubungkan dengan menggunakan kata jika, maka. Kayak gitu. Contohnya, jika Ani sehat, maka Ani pergi sekolah. Jika Ani sehat, maka Ani pergi sekolah. Berarti ini merupakan pernyataan pertama, Ani sehat, P, maka dihubungkan dengan Ani pergi ke sekolah. Berarti ini merupakan pernyataan kedua, kita misalkan dengan Ki. Berarti P, jika P, maka Ki. P itu Ani sehat, Ki itu merupakan Ani pergi ke sekolah. Oke, seperti yang kemarin video sebelumnya, yaitu kita punya tabel kebenarannya, yaitu ada P dan Q ya. P itu kita misalkan benar, benar, salah, salah. Kemudian Q kita benarkan benar, salah, benar, salah. Lalu bagaimana kesimpulannya? Apabila benar bertemu benar, bagaimana kesimpulannya? Oke, kita lihat. Jika Ani sehat, berarti ini merupakan pernyataan yang benar. Jika Ani sehat, maka Ani pergi sekolah. Oke, kalau logikanya gini. Kalau orang sehat, kalau mahasiswa, kalau sehat waktunya sekolah, ya dia akan pergi ke sekolah. Itu berarti kalimat yang benar, fakta yang benar, dan anjuran yang benar. Berarti ini merupakan benar. Kemudian kita lihat lagi. Jika Ani sehat, berarti benar ya. Ini benar. Kemudian pernyataan keduanya salah. Salah berarti negasi dari ini ya. Jika Ani sehat, berarti tetap benar. Kemudian keduanya salah. Berarti King salah. Ani tidak pergi ke sekolah. Berarti dia sehat, tetapi dia tidak pergi ke sekolah. Berarti itu merupakan fakta yang salah atau kenyataan yang salah. Seharusnya dia, kalau dia sehat, dia harus pergi ke sekolah. Seperti itu. Berarti ini merupakan hal yang salah atau pernyataan yang salah. Seharusnya dia pergi ke sekolah. Tidak bisa diterima gitu. Kemudian pernyataan yang ketiga, penyebabnya Ani, berarti salah ya. Berarti ini jika Ani tidak sehat jadinya. Jika Ani tidak sehat, kalau dia salah berarti jika Ani tidak sehat, maka berarti pernyataan keduanya benar, berarti tetap maka Ani pergi sekolah. Pernyataan ini menjadi karena dia salah. Jika Ani tidak sehat, maka Ani tidak pergi ke sekolah. Kenapa tidak pergi? Karena pernyataan, ini Ani pergi ke sekolah. Karena pernyataan benar, pertama yang salah menjadi Ani tidak sehat. Yang kedua, yang keduanya
benar, berarti tetap Ani pergi ke sekolah. Berarti kesimpulannya kita pikir, pasti kalau misalnya pada kenyataan itu misalnya kalau misalnya ada orang yang misalnya tidak sehat gitu, pasti kalau dia pergi ke sekolah benar juga gitu, bisa diterima. Kalau dia tidak sehat, bisa dia pergi ke sekolah, ya silahkan pergi ke sekolah kayak gitu. Kalau dia tidak sehat, eh, dia mampu, menurut dia masih mampu walaupun dia tidak sehat, berarti dia bisa pergi ke sekolah gitu. Berarti pernyataannya bisa diterima karena menurut dia masih mampu walaupun dia sakit, berarti dia masih mampu untuk pergi ke sekolah gitu. Kemudian pernyataan selanjutnya, salah dan salah, berarti P dan Q diingkarkan atau salah semuanya. Jika Ani tidak sehat, kalau salah berarti jika Ani ditambah tidak sehat. Jika Ani tidak sehat, maka Ani tidak pergi sekolah. Oke, ini juga benar karena kenapa? Karena kalau dia tidak sehat, bisa saja dia pergi dan bisa saja dia tidak pergi sekolah. Berarti kalau misalnya dia tidak pergi sekolah, berarti juga benar. Berarti di sini bernilai benar itu ketika yang salah itu untuk mudah mengingat itu, untuk memudahkan kita dalam mengingat, dalam menentukan kesimpulannya itu pada implikasi, yaitu cukup lihat pada pernyataan keduanya saja. Jika pernyataan keduanya dan eh, salah dan pernyataan pertamanya benar, maka dia salah. Selain dari itu, berarti dia benar. Berarti kalau misalnya pernyataan pertanyaan benar, keduanya salah, berarti itu salah. Selain dari itu, berarti benar. Salah benar, benar, berarti kesimpulannya adalah benar. Kayak gitu. Kalau cukup ingat benar dan salah ini saja, berarti yang lain itu ngikut. Berarti selain itu berarti bernilai benar untuk memudahkan kita. Kayak gitu. Itu mengenai biimplikasi. Lalu bagaimana dengan mengenai implikasi, maaf. Kemudian lalu bagaimana dengan biimplikasi? Oke, di sini udah ada biimplikasi nih. Oke. Biimplikasi itu Oke, Ibu stop ya. Stop ya. Tadi perjanjian hanya implikasinya saja. Mau yang lain biar Ibu share lagi yang lebih jelas? Video yang lain? Mau? Mau video yang lain? Apa kurang jelas? Halo? Iya, Bu. Yang lain aja apa mau? Videonya mana, Bu? Oke, Ibu share yang lain yang lebih simpel tentang implikasi. Baru Ibu terti ya. Ini yang lebih jelas. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melihat mengenai implikasi. Kita akan lihat mengenai implikasi ya. Setelah sebelumnya kita lihat mengenai konjungsi, disjungsi, sekarang implikasi ya. Implikasi pernyataan P dan Q dinotasikan dengan P implikasi Q. Seperti ini ya, tanda panah seperti ini. Dengan memakai kata hubung jika titik-titik maka titik-titik. Nanti jika P maka Q ya. Itu adalah kata hubung untuk menggabungkan dua pernyataan dalam bentuk kalimat ya. Nah, P implikasi Q bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Jadi ingat saja ini, P implikasi Q itu hanya punya nilai salah kalau P-nya benar, Q-nya salah. Selain daripada itu, maka P implikasi Q adalah benar ya. Nah, kita akan lihat tabel kebenaran implikasinya. Nah, di tabel kebenaran ini kita lihat sudah ada nilai kebenaran dari P dan Q. Nah, sekarang kita cari nilai kebenaran dari implikasinya. Jadi kalau P-nya benar, Q-nya benar ya. Ini benar. Ingat,
implikasi itu hanya bernilai salah kalau P benar dan Q salah, ya. Kalau P benar Q salah, nah ini sudah sama yang di atas, berarti ini salah, hanya ini yang bernilai salah. Kalau salah menjadi benar, ya, nah ini bernilai benar, karena yang bernilai salah hanyalah benar implikasi salah, ya. Kemudian salah-salah ini jadinya benar. Nah, kita lihat contoh soalnya. Nah, kali ini kita akan lihat contoh soal dari implikasi. Ya, di sini ada 2 jenis soal. Lengkapilah tabel kebenaran berikut. Nah, di sini P dan Q-nya sudah ditentukan nilai kebenarannya, ya. Kemudian kita tentukan lengkapi kolom negasi P implikasi Q, negasi P implikasi Q, implikasi lagi P. Nah, kita akan lengkapi satu-satu. Yang pertama implikasi P, ya. Jadi negasi dari yang ini. Salah, salah, benar, benar. Kita tinggal balik, ya. Benar jadi salah, salah jadi benar. Kemudian negasi P implikasi Q, ya. Berarti yang ini kita implikasikan ke Q, ke sini, ya. Jadi salah, jika salah maka benar. Anda ingat bahwa implikasi itu hanya bernilai salah jikalau pernyataan benar kita implikasikan dengan salah, ya. Pernyataan benar kita implikasikan dengan salah. Kalau salah benar, maka jadinya benar. Salah-salah jadinya benar. Kemudian benar-benar, benar implikasi benar, ini jadinya benar. Kemudian benar salah, ya, ini yang salah. Ya, jadi hanya benar salah, benar implikasi salah, bernilai salah. Selain daripada itu bernilai benar. Nah, kemudian kita implikasikan lagi yang ini dengan P, ya. Kita implikasikan lagi yang ini dengan P ujungnya. Nah, coba benar-benar, ya, maka benar. Benar-benar maka benar juga. Benar salah, ya, inilah satu-satunya yang salah. Salah-salah maka benar. Nah, ini mengenai implikasi kita sudah lengkapi tabel yang di atas. Kemudian kita tentukan hasil kebenaran dari implikasi berikut. Ya, jika 2 tambah 4 sama dengan 6, maka ini saya namakan P. Maka 6 adalah bilangan genap, ini Q. Ya. Nah, P-nya adalah 2 tambah 4 sama dengan 6. Ini benar, ya. Benar, maka 6 adalah bilangan genap. 6 itu memang bilangan genap. Benar, implikasi benar. Maka pernyataan ini bernilai benar. Ya. Jika Bandung bukan ibu kota Jawa Barat, yang Bandung itu ibu kota Jawa Barat, berarti yang P ini adalah salah. Ini salah, ya. P ini adalah salah. Salah, ya. Kemudian maka Jawa Barat tidak berada di daerah Jawa. Jawa Barat itu berada di daerah Jawa, maka ini salah. Pernyataan ini salah. Salah implikasi salah itu menjadi benar. Jadi ini benar. Salah implikasi salah menjadi benar. Yang salah itu kalau benar kita implikasikan dengan salah, jadi yang salah. Jadi inilah contoh soalnya. Jangan lupa untuk berlatih di rumah. Silahkan kunjungi website Belajar Online Matematika. Link mengenai website belajarnya ada di deskripsi video. Demikianlah video pembelajaran mengenai implikasi. Jangan lupa untuk terus berlatih di rumah. Terus selalu tambahin kalau di setiap desain itu juga ada. Oke, sudah 2 bentuk video yang kalian perhatikan dan kalian dengar. Kira-kira bagaimana? Mengerti atau tidak? Intinya, kalau untuk implikasi ini, ya, kalau untuk implikasi ini, jika dia benar salah, itu adalah salah. Tapi kalau dia benar-benar dan salah benar, serta salah-salah, jawabannya benar. Ya. Izin hari ini ya, katanya bawa bapaknya ke rumah sakit. Ya. Ini P, ini Q. Ini P,
P implikasi Q. Ya. Jika pernyataan P-nya benar dan pernyataan Q-nya benar, pokoknya intinya itu ya, maka hasil implikasinya adalah benar. Ya. Jika pernyataan B-nya benar dan Q-nya salah, ini jawabannya salah. Nah, jika P-nya salah dan Q-nya benar, ini benar ya. Benar. Tapi jika ini dia salah dan ini salah, ini jawabannya benar. Ya. Ini nih perbedaan rumusnya gini. Dan menggunakan kata penghubung jika. Jika pernyataan P, ini titik-titik, ini pernyataan P ya. Jika pernyataan P, maka pernyataan Q. Maka pernyataan Q ya. Maka pernyataan Q. Contoh seperti yang dibikin ya, Ibu tadi atau contoh yang lain. Ya, contoh. Ini masih aktif apa udah pada tidur nih? Tidur siang nih? Halo? Masih memperhatikan ya? Contoh. Pernyataan P. Ya. Pernyataan P-nya misalkan gini. Apa ya? 3 tambah 5 sama dengan 8. Ya. Pernyataan Q-nya adalah 8 adalah bilangan genap. Ya. Bilangan genap. Bilangan genap. Ya. Sekarang Ibu mau tanya, ini pernyataan QEP ini benar atau salah? 3 ditambah 5 sama dengan 8. Benar atau salah? Benar. Coba dijawab. Hah? Benar. Salah ya? Benar? Benar. Nah, terus ini 8 adalah bilangan genap. Benar atau salah? Benar. Hah? Salah. 8 adalah bilangan genap. Benar atau salah? Salah. Kok salah? Benar. Betul. Ya. Nah, Aduh, nggak tahu ganjil genap tuh yang bilang salah. memang. Berarti hasil implikasinya P implikasi Q. Benar. Tanda panah ya simbolnya ya. P implikasi Q hasilnya sama dengan benar. Ya. Terus pernyataannya bagaimana? Pernyataan implikasinya. Jika 3 tambah 5 sama dengan 8, itu pernyataannya ya. Maka, tadi kan penggunaan kata jika titik-titik maka ya enggak? Jika titik-titik pernyataan P, maka ya enggak? Maka titik-titik ini maksudnya titik-titik pernyataan Q. Ya. Jika P itu apa? 3 tambah 5 sama dengan 8, maka Q, ini P, maka Q apa? 8 adalah bilangan genap. Mengerti? Jika 3, P ya, jika 3 tambah 5 sama dengan 8, maka Q 8 adalah bilangan genap. Paham ya? Sehingga hasilnya
hasil dari implikasinya. Kalau ditanyakan hasil adalah B. Jika ditanya carilah atau tentukan pernyataan hasil dari tentukan pernyataan implikasi tersebut hasil dari kedua kalimat di bawah ini. Baru. Oke, tentukan dulu hasilnya, baru pernyataannya jika bla 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 bla, maka bla 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 bla. Tentukan dulu Bu, ininya. Kenapa, Nak? Kayaknya data saya udah mau habis nih, Bu. Dikit lagi bisa Iya, keluar sendiri. ini juga udah mau habis. Oh, Jadi paham ya? Iya, Bu. Nah, takutnya saya langsung keluar aja, Bu. Oh, enggak. Iya, Ibu mau tanya ini paham atau tidak? Kamu paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Paham. Yang lain bagaimana? Masih sanggup nggak kuotanya? Jangan alasan kuota ya, soalnya kuotanya sudah nyampe kan? Masih. Oh, oke. Contoh berikutnya. Contoh lagi, contoh. Ibu mau tanya nih untuk yang lain. Pernyataan P-nya. Burung adalah hewan unggas. Hewan unggas. Unggas ya. Ya. Terus Q-nya burung berkembang biak. Burung berkembang biak secara beranak. Benar atau salah nih? Oke. Untuk pernyataan P, burung hewan unggas, benar atau salah? Benar. Oke, betul. Benar, Bu. Burung berkembang biak secara beranak, benar atau salah? Salah. Hah? Harusnya bertelur, Bu. Salah. Kenapa salah? Burung kan bertelur, bukan beranak. Good. Betul. Sehingga P, hasil dari P, implikasi dari Q apa? Ingat, yang salah tadi kalau dia hasilnya salah, jika pernyataan P dan Q benar salah. Berarti ini hasilnya apa? Salah. Nah, tentukan pernyataannya. Pernyataannya berarti jika apa yo? Jika P, P-nya apa? Jika burung hewan unggas, ya kan? Maka berkembang biak secara beranak, ya? Maka berkembang biak secara beranak. Kenapa nggak pakai burungnya, Bu? Karena dia subjeknya sama-sama burung, ya. Boleh dipakai, boleh tidak, tapi yang lebih jelas adalah jika dia sama-sama subjeknya burung, maka hanya dipakai cuma satu saja. Jika burung hewan unggas, maka berkembang biak secara beranak. Ya, paham ya? Paham? Paham. Oke. Oke, kalau memang paham, Ibu akhirin. Nanti tugasnya
Ibu kasih di aja ya. Tugasnya Ibu kasih di Google Class. Ya, Bu. Maher udah masuk tadi ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kerjakan tugasnya yang ada di Google Class, dikirim ke GCR. Di Ya, Bu. Google Class juga ya, hari ini. Jangan pelan-pelan, soalnya Ibu lagi ngerekam nilai ini. Ya. Oke? Oke. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.